感恩上人的开示，师兄师姐请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承运上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。早安，师兄师姐，感恩kepada Maria师姐 dan 感恩上人hari ini memberikan Dharma kepada kita ya. Cauan Widiani师姐。Indrawati师姐，berjumpa kembali ya, 师姐ya, kita di sini. Iya, betul, berjumpa kembali ya. Dan berjumpa kembali juga dengan Sesiung Sece semua ya. Kalau boleh dinyalakan kameranya Sesiung Sece ya, biar kita bisa berkenalan nih Sesiung Sece. Baiklah, awal April yang lalu kita tahu semua bahwa gempa menerjang Pulau Taiwan ya, Pulau Taiwan yang kecil. Jadi mari kita menyatukan hati, merangkapkan tangan untuk sama-sama berdoa demi Taiwan dan seluruh dunia. Kang En, silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心后一念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾
Semoga batin manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Cảm ơn sư兄sư chị, cảm ơn kepada host. Ya, with sư chị ya. Sư兄sư chị, hari ini yang bertugas adalah saya Indrawati dan Widiani sư chị. Silakan Widiani sư chị menyapa. Iya, Kangen ya, Indrawati Sosial, Kangen semua kepada tim Simpasya. Terlebih tidak lupa ya, Kangen Sang ya untuk Saifu ya. Hari ini masuk tuh Sanubari Tebu yang sudah bab 19 ya, Sosial ya. Tidak Ya, terasa, saya masih ingat loh, itu Sanubari Tebu bab 1 itu benar-benar hiburan kita sebenarnya, Sosial. Nggak terasa ya, sudah sampai bab ke-19. 19. 19 ini bukan 19 hari loh Suci ya. Karena Iya, Bang. karena diselingi sama Sutra Teratai juga dan ini sekarang sudah yang ke-19 sekarang. Cepat sekali ya Suci waktu berlalu. Nah, terus ya mungkin kita langsung membaca ke intisari ya, Indrawati Sisyo ya. Baru Iya, nanti kita baik. sharing untuk sisyo-sisyo semua yang sudah Iya, yang sejak pagi mengikuti simpasian. iya, baik Suci. Silakan host. Sekarang soalnya banyak yang sharing Suci, waktunya nggak cukup ya. Baik, kita tunggu host ya untuk menayangkan. Tapi sharing itu bagus loh Sisyo. Sharing merupakan juga salah satu berdana ya, berdana dharma kita. Betul, betul sekali ya. Dan apa itu sudah disebut dalam Sutra Teratai adalah guru dharma ya, walaupun hanya satu patah kata ataupun satu buah kalimat. Baik, Sesung Suci, saya akan membacakan ya intisari hari ini. Sanubari Teduh, Dharma yang penuh kebijaksanaan membangunkan bumi yang tertidur lelap. Dari Shinfa Siang Dharma Bagaikan Air, episode ke-19. Judulnya adalah Menyerap Intisari Dharma dan Menggarap Ladang Berkah. Catatan tangan, bagi semua makhluk, tiga permata adalah mitra yang baik dan ladang menanam berkah. Mereka yang kembali dan berlindung kepadanya akan mengikis karma buruk dan menumbuhkan berkah yang tak terhingga. Mereka yang mempraktekannya akan terbebas dari penderitaan tumimba lahir serta memperoleh kebahagiaan dari pembebasan. Ini penting sekali ya catatan tangan ini. Baik, next host. Poin pertama, Buddha datang ke dunia untuk menunjukkan bahwa hakikat hati kita adalah sama dengannya. Buddha memiliki sebidang ladang berkah yang suci, begitu pula dengan kita. Buddha mengajarkan kepada kita cara untuk menggarap lahan batin kita sampai akhirnya menumbuhkan hutan kebajikan. Demikian pula, jika kita mengikuti cara yang Buddha ajarkan dan menanam benih-benih yang baik, benih-benih tersebut akan tumbuh menjadi pohon dan kelak juga akan menjadi hutan kebajikan. Inilah ajaran Buddha yang membuka selubung noda batin kita selapis demi selapis dan kemudian memberi petunjuk kepada kita sehingga kita tahu bahwa ternyata kita juga memiliki sebidang ladang berkah. Ini juga sangat penting ya. Buddha tujuan utamanya adalah menunjukkan kepada kita bahwa kita itu sama dengan Buddha ya. Hakikat batin kita adalah sama. Baik, next. Poin kedua, bagaimana cara menggarap ladang berkah ini? Buddha dengan sungguh-sungguh membimbing dan mengajarkan kepada kita cara meningkatkan kualitas sebidang tanah ini. Setelah kualitas tanah membaik, Buddha mengajarkan benih apa yang harus ditanam. Inilah yang disebut memberi petunjuk. Sebagaimana sering kita katakan, mohon guru memberi petunjuk bagi kita. Mohon Buddha memberi petunjuk. Ini berarti membuka dan membangkitkan agar semua orang menyadari bahwa ternyata kita semua memiliki ladang berkah yang sama dengan Buddha dalam batinnya. Petunjuk berasal dari Buddha, Dharma, Sangha. Namun apakah diri kita sendiri sudah tercerahkan?
Jika kita telah tercerahkan, kita baru dapat menyelami masuk ke dalam pintu kebenaran yang abadi. Jadi kita selalu meminta petunjuk, namun pertanyaannya ada di yang berikut. Silakan ya dengan Widiani Seci. Ya, cảm ơn ya, Cicil. Kita akan melanjutkan intisari yang ketiga. Intisari ketiga, mereka yang kembali dan berlindung kepadanya akan mengisi karma buruk dan menimbulkan berkah yang tak terhingga. Mereka yang mempraktekkannya akan terbebas dari penderitaan senimbal lahir serta memperoleh kebahagiaan dari pembebasan. Nah, mengenai perlindungan dalam bahasa Mandarin, kata berlindung ya, yaitu tadi Master mengatakan kui itu terdiri, kui sendiri itu terdiri atas huruf putih, atas pai, dan kembali fan. Jadi kalau siswa-siswa yang bisa mengerti bahasa Mandarin, bahasa kui ini sendiri merupakan gabungan dari bahasa huruf putih ya, atas pai, dan kembali fan. Yang ini artinya adalah dari hitam kembali menjadi putih. Namun pengertian kembali di sini adalah bagaikan seorang pengembara bodoh yang pergi meninggalkan rumah, melawan orang tua dan keluarga, melawan orang tua dan keluarga, serta melakukan berbagai kejahatan di luar. Jika mengerti untuk bertobat, kita dapat segera menyadari kesalahan. Ada pepatah mengatakan, kepulangan anak yang membangkang lebih berharga dari emas. Maksudnya adalah jika berniat mengubah diri, kita harus lebih dulu memperbaiki kesalahan, baru dapat kembali pada yang benar. Ini sangat bagus sekali ya, memang bahasa Mandarin ini sangat luar biasa. Jadi bahasa Mandarin satu kata saja sudah merupakan arti yang sangat dalam ya. Pai dan pai itu adalah putih dan fan adalah kembali. Di sini Master tadi mengatakan kembali itu bukan hanya berarti kita huito ataupun kita hanya menolehkan ke belakang, tidak ya, sekian-sekian. Apapun yang kita lakukan, kalau kita sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah salah, kita harus segera kembali. Ya, sekian-sekian. Jadi bertobat dengan cara bertobat kembali itu dengan hati yang murni, barulah kita bisa memiliki rasa hormat kepada tiga permata tadi ya, sekian-sekian. Seperti yang semalam juga dibahas dalam Simpas yang tiga permata merupakan Buddha, Dharma, dan Sangha. Kita harus selalu memiliki rasa hormat kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha sendiri merupakan manusia yang menyadari kebenaran sejati, yaitu guru yang dapat membimbing orang lain. Sedangkan Dharma ini ibaratnya kebenaran yang dibabarkan berdasarkan ajaran yang ditemukan oleh Sang Buddha. Ya, Dharma ini juga merupakan obat mujarab yang dapat mengobati batin manusia yang sudah sangat kotor. Nah, selanjutnya, sebagaimana benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dituai. Intisari ya, selanjutnya ya, yang ketiga. Nah, hati kita hendaknya kembali kepada kebenaran dan mengerti untuk menerima buah karma dengan ikhlas. Tidak lagi mengalami siksaan batin karenanya, serta tidak lagi menciptakan karma buruk baru. Untuk kita next intisari yang berikutnya. Kita juga mendengar berita ya di rumah sakit Haji Salim, ada seorang pahlawan kehidupan yang berani. Meski dalam kondisi sakit, ia hanya memikirkan keluarga dan anak-anaknya, sehingga ia tidak menghiraukan penyakitnya, sampai didiagnosa menderita kanker payudara. Tetapi ibu yang satu ini sungguh seorang pemberani. Setelah mengetahui kondisinya, meski sudah agak terlambat menjalani pengobatan, ia menerima semuanya dengan rela. Tetapi secara fisik ia berusaha sekuatnya untuk sembuh. Meski secara batin ia menerima dengan ikhlas. Maka karenanya berusaha sekuat mungkin, ia memutuskan untuk datang ke rumah sakit Haji Salim untuk menjalani perawatan dengan terapi listrik dan kemoterapi. Setelah beberapa waktu, lukanya melebar seperti kuncup bunga yang mekar. Terlihat sangat menakutkan. Secara perlahan berselang beberapa bulan, lukanya yang terbuka itu pun sembuh.
Dari sini dapat kita lihat bahwa berlindung akan mengikis karma buruk. Di mana letaknya akar keburukan ini, yaitu ada di dalam hati kita masing-masing. Karena karma buruk kita telah berbuat, kita harus menerimanya dengan sukacita. Jangan membungkus benih karma ini dengan noda batin hingga ia terus tumbuh dan menjadi besar. Maka sebagai praktisi Buddhis, kita benar-benar harus memiliki pandangan yang melampaui hal-hal duniawi. Syukur. Saat Master tadi menceritakan sedikit mengenai seorang ibu yang mengalami kanker, saya teringat ya, kembali beberapa tahun yang lalu salah satu partner di dalam lingkungan kerja saya juga mengalami hal yang sama. Beliau itu mengalami yang namanya kanker usus. Nah, saat menjalani kemoterapi dan juga radioterapi, tadi Master mengatakan ya, kalau kita menjalani terapi seperti itu akan sangat menyakitkan. Itu benar sekali, Sir. Pekerjaan saya membuat saya sering melihat hal-hal yang tidak kita bisa terima. Itu sangat menderita. Ibaratnya karma buruk kita berbuat, kita harus menjalani proses seperti itu. Kita harus sakit. Saya mempunyai teman, mempunyai nasabah, dan itu membuat kita kadang merasa ketakutan sendiri untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, di saat menjalani radioterapi, kita pernah berkunjung ya, beliau sempat bercerita, rata-rata orang yang menjalani radioterapi itu sudah mau angkat tangan, istilahnya menyerah. Kenapa muncul perasaan seperti itu? Kita bisa menyerah begitu saja, karena dharma yang ada di dalam diri itu sangat-sangat kurang. Manusia ini, kita kalau dihadapkan segala sesuatu, jujur, kita tidak bisa menerimanya. Mungkin kita tidak mengalami, kita bisa bilang, kita harus menerima dengan lapang dada. Tapi kalau kita di posisi itu hal yang benar-benar sangat-sangat luar biasa, sangat menjadi tantangan buat kita. Apakah bisa kita menerima hal seperti itu? Tapi kembali lagi seperti cerita ibu tadi, melihat anaknya, melihat tujuan hidupnya itu adalah demi anak-anak dan keluarganya ini, maka istri ibu ini berjuang sekuat tenaga dengan sahabat-sahabat yang ada di sampingnya. Ya, walaupun dia harus menjalani karma buruk berupa sakit, tapi juga beliau mempunyai satu berkah yang sangat luar biasa, mempunyai keluarga-keluarga di sekeliling kita, mempunyai keluarga-keluarga teman-teman yang selalu mendukungnya. Ini salah satu, tadi saya teringat ya waktu Master mengatakan sama-sama pejuang kanker. Ya, cuman teman saya ini memiliki satu buah kesempatan untuk menanam berkah yang lebih lagi, beliau diberikan yang namanya kesembuhan. Sangat luar biasa, kecil-kecil. Jadi, selagi ada kesempatan ya, seperti apa yang selalu Master katakan, selagi kita mempunyai kesempatan, selagi kita sehat, cepat-cepatlah kita menanam berkah dengan hati yang murni ya, seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, itu sedikit sharing dari saya, kecil-kecil. Nanti kita akan minta kecil-kecil sharing juga ya untuk poin ini. Nah, kita next host untuk intisari berikutnya. Mereka yang kembali dan berlindung kepadanya akan mengisi karma buruk dan menimbulkan berkah yang tidak terhingga. Mereka yang mempraktekkannya akan terbebas dari penderitaan penyimbang lahir, serta memperoleh kebahagiaan dari pembebasan. Contohnya ya, nenek dan wanita pemberani yang kita bahas tadi. Cobalah renungkan. Bukankah mereka telah terbebas dari penderitaan akan kelahiran dan kematian? Batin mereka telah mendapatkan kebahagiaan dari pembebasan. Inilah yang disebut pembebasan. Inilah yang dinamakan mengisi karma buruk. Dalam kehidupan manusia, pada saat-saat terakhirlah kita baru dapat mengetahui apakah diri kita benar-benar tulus, apakah batin kita benar-benar murni, dan apakah noda batin kita telah lenyap. Semua ini harus dilihat di saat-saat terakhir. Nah, demikianlah intisari kita ya, sampai di sini. Benar ya, Pak Indrawati, Suci. Ya, Widiani Suci, kangen ya sharingnya tadi ya. Baik, Suci, kita lihat sudah ada yang raise hand nih. Kalau gitu kita panggil aja ya, Suci ya. Kesempatan di sini yang Suci ya, untuk sharing. 感恩上人开始， Ya. 感恩师兄师姐，
Kang En, Indrawati, dan Widiani Setie. Cảm ơn. Dalam ceramah Master, menyerap intisari Dharma dan menggarap ladang berkah. Mereka yang kembali dan berlindung mempraktekkan 3 permata akan mengikis karma buruk dan menumbuhkan berkah yang tak terhingga, akan terbebas dari penderitaan tunimba lahir, serta memperoleh kebahagiaan dari pembebasan. Jadi setelah kita bertobat semuanya, kita akan kembali berlindung sehingga kita bisa mengikis karma buruk ini dan juga bisa memperoleh kebahagiaan dan pembebasan. Dengan kita menjaga tekad, ketulusan, kemurnian, dan menjaga pikiran dengan baik, kebenaran yang diperoleh itu bersifat mutlak dan abadi. Pikiran bersentuhan dengan dunia luar, menghadapi masalah di luar dan dalam keluarga, tetapi jika pikiran masih melekat, noda batin akan bertambah terus. Bertobat itu harus dengan hati yang murni, menjaga ketulusan dan rasa hormat. Dengan kekuatan 3 permata itu sangat besar. Tetapi jika tidak didukung oleh pikiran, tetap tidak akan berpengaruh. Setiap orang memiliki ladang di dalam batinnya. Menggarapnya itu haruslah menggunakan benih yang baik. Dan juga dengan memelihara keyakinan yang tulus. Hakikat murni kita itu juga akan sama dengan Buddha. Buddha mengajarkan cara menggarap lahan batin ini akan menumbuhkan hutan kebajikan. Dengan menanam benih-benih yang baik akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan akhirnya menjadi hutan kebajikan. Ajaran Buddha mengajarkan kita membuka selubung noda batin dan kita tahu kita memiliki sebidang ladang berkah. Dan juga Buddha mengajarkan cara meningkatkan kualitas sebidang tanah ini. Kita mohon pada Buddha agar memberi petunjuk. Artinya membuka, membangkitkan, dan menyadari bahwa kita memiliki ladang berkah yang sama dengan Buddha di dalam batin. Petunjuk itu yaitu berasal dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Sehingga diri sendiri tercerahkan. Hendaknya pikiran kita harus terhubung dengan Dharma agar dapat meresapkannya ke dalam batin dan masuk ke dalam pintu kebenaran yang abadi dan kita mampu merealisasikannya dan dapat memperoleh pembebasan. Buddha dengan cinta kasih dan welas asihnya ini agar kita bisa menerima ajarannya. Jadi semua ini tergantung kepada diri sendiri dan interaksi yang tulus dengan Dharma. Sebagai mitra maupun sebagai guru, 3 permata itu juga tak mampu berbuat apa-apa jika kita tidak menerima ajarannya. Dan kepulangan anak yang membangkang lebih berharga dari emas. Jika kita telah berniat mengubah diri dan juga menyadari kesalahan kita, kita harus lebih dahulu memperbaiki diri, yaitu introspeksi diri dan dapat kembali pada yang benar. Janganlah kita kembali lalu keluar lagi dan mengulangi perbuatan buruk. Dan setelah kehilangan arah, berkeinginan untuk kembali lagi.
Jadi di sini dimaksudkan bahwa janganlah kita setelah bertobat, kita lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ini dikatakan jangan kembali lalu keluar lagi. Berlindung pada Buddha Dharma bukan berarti setelah kita menyatakan perlindungan, kita pasti akan terselamatkan dan dapat bertindak semaunya atau segala keinginan kita akan terkabul, yaitu dengan meminta harta, kekayaan. Ini belum tentu bisa terjadi. Jika kita mengharapkan kekayaan, kesehatan, anak, dan kedudukan, namun di kehidupan lampau tidak menanam benih baik dan tidak menghimpun yang berguna, memohon pun tidak akan berguna. Oleh karena itu, segeralah menciptakan berkah. Setelah kita menanam benih kebajikan, kita pasti dapat memetik hasilnya. Buah baik itu adalah kejadian hari ini adalah buah dari perbuatan masa lampau. Penderitaan yang kita alami pada kehidupan ini adalah akibat dari perbuatan di masa lalu. Inilah hukum sebab akibat yang harus kita pahami dengan jelas. Jadi di sini dikatakan kita berlindung, mengikis karma buruk, kita bisa menerima buah karma secara sukarela. Dan selain itu kita juga akan menerima buah karma secara sukacita, seperti kisah nenek itu ya. Dan juga kita bisa menerima buah karma ini secara ikhlas. Dengan kembali pada kebenaran, kita menerima buah karma dengan ikhlas. Seorang nenek dalam perawatan paliatif, anak-anaknya itu berubah. Mereka sebelumnya berbakti dan merawatnya. Tetapi sekarang anak-anaknya tak datang lagi berkunjung ke rumah sakit. Akhirnya nenek pun bisa menerima kenyataan ini dengan membuka hatinya dan berpikiran terbuka. Sehingga setiap orang yang ditemuinya disapa. Dan sekarang nenek sudah bisa gembira karena beliau menganggap semua orang di dunia ini seperti anaknya sendiri. Dan juga orang-orang yang menyayanginya, merawatnya, dan mendampinginya tidak ada bedanya dengan anak kandung sendiri. Dan nenek ini sudah tidak melekat dengan anak kandungnya. Semua kerisauannya telah hilang dan dia bisa menjadi bahagia juga. Jadi di sini dikatakan bahwa benih karma yang telah kita tanam tetap kita akan terima buahnya dengan bertobat, yaitu tidak lagi melakukan karma buruk ini, dapat menumbuhkan berkah yang tak terhingga. Cobalah kita renungkan tentang nenek. Hak batinnya itu mendapatkan kebahagiaan dari pembebasan, yaitu dengan cara mengikis karma buruknya dan noda batinnya itu telah lenyap. Dan juga nenek tetap berdoa terus. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn Cecilia Sekian. Cerimoninya sangat luar biasa, sangat bagus sekali ya, Indrawati Cecilia. Iya, Sece. Vivi Liang Sece tadi mengulang ya kata-kata master yang saya kira penting untuk saya ingat nih. Dan Sesiung Sece semua ya. Jangan mengulangi, jangan kembali lagi. Maksudnya setelah kita bertobat, kita harus meninggalkan itu semua
tabiat buruk kita dan kita tidak kembali lagi. Kemudian menerima buah karma dengan ikhlas atau sukacita. Nah, kita harus belajar semua ya. Mungkin ada yang masih buahnya belum buah karma belum berbuah ataupun bagaimana, tapi bagi yang sedang mengalami itu kita harus terima dengan sukacita ya. Dan buah karma itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kita terima dua-duanya. Baik, Suci, saya lihat sudah ada yang raise hand ya dari tadi ya. Ya benar, dari Rosi Sally Salim Suci. Kita persilakan saja ya Rosi Suci untuk sharing. Iya, Hai Rosi, secara selamat pagi Suci. Caan, Caan Tauan. Taji. Salam. Iya, jadi saya izin hari ini mau menggenggam waktu ini dan kesempatan ini dengan sebaiknya. Saya izin memulai ya. 感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩 terlebih khusus kepada moderator hari ini, kepada Indrawati Suje dan juga Widiani Suje. Jadi hari ini saya sepakat dan sepaham, sejalan mengenai poin-poin yang telah disampaikan oleh disampaikan kembali oleh Sujeman dalam sebagai moderator maupun yang telah berbagi gitu mengenai poinnya yaitu cara sikap batin dan cara bersikap yang tampak. Yang tampak adalah berarti dapat dilihat, gitu, dapat dilihat yang tampak. Jadi mengenai dua poin ini yaitu bagaimana cara bersikap yang tampak yang dapat dilihat dengan cara sikap batin. Jadi yang saya dapatkan pertama dari tayangan dan sharing Sujeman yaitu mengenai pesan di dalamnya terdapat sikap batin, berarti itu yang tak terlihat, hati dan pikiran yang tak terlihat, perasaan dan sebagainya, turunannya yang tak terlihat. Nah, bagaimana sikap batin yang disampaikan dalam pesan, yaitu memiliki atau milikilah sikap batin ikhlas. Ikhlas di sini menerima dengan sukarela, bukan berarti pasrah. Lalu di sini diwujudkan dengan ucapan dan perbuatan, yaitu di dalam pesan menyampaikan berupayalah menjalani pengobatan. Jadi dalam tayangan kisah ia menjalani pengobatannya ya, terapi fisik dan kemoterapi. Gitu. Jadi melalui juga ucapannya. Ucapannya ia membuat benih baru dengan salam dan memberi berkat kepada sesamanya, sekitarnya, dan tentunya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini sebagai sebab baru yang diciptakannya. Jadi, memaknai arti kanker, kanker adalah sel-sel yang ada di dalam tubuh yang tadinya itu baik, tetapi karena adanya gangguan abnormal sehingga berubah menjadi sel-sel yang jahat. Dan telah disampaikan Sang Ren dan Sujeman dengan jelas dan padat mengenai hal ini. Mengenai noda batin, kemudian kembali ke pembebasan itu sendiri. Dengan poin intinya adalah di saat-saat terakhir, apakah
mendapatkan kedamaian, ketenangan dari hati dan pikirannya tersebut. Itu sangat penting. Disitulah baru dapat dikatakan mencapai pembebasan dari kelahiran dan kematian. Jadi di sekitar kita saya juga sangat mengenal gitu mengenai penyakit dan yang menerima penyakit tersebut gitu ya. Tetapi poin yang saya dapatkan bahwa bersyukur karena telah berada di jalan bodhisatwa ini, jalan pencerahan, jalan untuk merubah diri, melatih diri, sehingga meskipun pada saat dihadapkan dengan penyakit seperti itu, mampu perlahan-lahan untuk menerima. Mengapa? Karena memang sudah pada dasarnya ada bibit menerima Buddha, Dhamma, dan Sangha. Gitu. Jadi meskipun berbeda agama, tetap bisa bersungguh hati, bersungguh-sungguh dalam menerima dan menjalaninya. Lalu yang saya tangkap kemudian bahwa relawan tersebut masih giat untuk bersumbangsi sembari ia melakukan pengobatan. Itu saya salut. Gitu. Lalu kemudian saya izin untuk merespon tayangan sebelumnya ataupun pertanyaan dari Sesyo gitu. Jadi yang saya dapatkan itu adalah kembali pada poin bagaimana sih cara bersikap batin dan cara bersikap yang tampak yang dapat dilihat. Sikap batin itu tadi kalau dari tayangan ini mengenai ikhlas, tetapi sikap batin jika untuk merespon pertanyaan yang sebelumnya itu adalah sikap batin ketulusan tanpa membeda-bedakan. Artinya di dalam hati dan pikiran memiliki ketulusan tanpa membeda-bedakan. Dan ini adalah yang lebih utama. Lalu kemudian yang saya dapatkan mengenai kesan batin yang tampak. Bagaimana mengenai yang tampak melalui ucapan dan perbuatan. Ini ada beragam macam disesuaikan kembali dengan kesepakatan yang disesuaikan dengan budaya setempat. Jadi contohnya misalnya beranjali. Beranjali adalah bahasa tubuh yang universal, di mana pesan di baliknya ternyata merangkapkan kedua tangan, menyatukan hati dan pikiran. Ini ada pesan di dalamnya bahwa kembali pada konsentrasi, fokus kembali pada kondisi hening, damai, batin ada di tempat tanpa gangguan. Kemudian didapatkan pula mengenai pesan di baliknya tersebut bahasa tubuh yang universal. Menghormati satu sama lainnya. Artinya hormat kepada diri sejati dalam diri. Berikut orang lain. Dalam tayangan hari ini Sang ada menyebutkannya. Mengenai hakikat kebudahan. Yang pada dasarnya dimiliki semua makhluk. Itu memiliki hati Buddha atau hati nurani itu sendiri yang bersih. Kemudian yang saya dapatkan kembali bahwa Sangren itu dengan keteladanannya yang tulus, bagaimana sih cara menghargai, menghormati perbedaan agama yang non-Buddhis, melihat semua adalah sama rata. Ada ketika menyapa, memberi salam kepada non-Buddhis, itu di daerah yang menganut agama Islam dengan memberi salam salah satu tangan diletakkan di dada. Lalu kemudian yang saya dapatkan yaitu mengenai tidak melekat. Jadi yang saya dapatkan bahwa di sini
ada pesan yang ingin disampaikan mengenai jadi tak melekat pada wujud fenomena yang terlihat, tetapi bagaimana mengembalikan pemahaman kepada kekosongan atau wujud dan tak berwujud hingga berada di jalan tengah. Artinya menyikapi dengan kebijaksanaan. Contohnya adalah yang saya dapatkan saat memberi penghormatan, tidak melihat di depan adalah sosok si X, si Y, si Z. Jadi bukan pada wujud yang terlihat di depan hadapan kita saja, tetapi lebih mengutamakan membawa hati yang tulus tanpa membeda-bedakan. Pesan Dharma di baliknya adalah melihat misalnya setiap si X, si Y, si Z adalah calon Buddha. Lalu kemudian yang saya dapatkan, inilah jalan pelatihan diri yang sedang ditapaki insan suci. Ya, menggarap ladang berkah. Baik ditunjukkan dalam berkegiatan yang dikenal dengan ciri khas budaya humanis suci, membungkuk hingga 90 derajat. Itu sejaman. Lalu ada pula memberi bantuan itu ketika tubuh memberi bantuan baik yang diwujudkan dalam tubuh maupun materi bantuan gitu. Di dalamnya itu terdapat tentunya kan tubuh dan materi bantuan itu adalah yang dapat dilihat ya, yang berwujud. Nah, tentunya di dalamnya itu terdapat dasar prinsip kekosongan. Dan semuanya kembali pada atas dasar niat atau perbuatan yang kita familiar dengan dilandasi dengan tanpa pamrih. Nah, tanpa pamrih ini adalah yang tak berwujud, yang tak dapat terlihat secara kasat mata. Tetapi di dalamnya dikatakan berada keberadaan yang menakjubkan. Mengapa? Yang saya dapatkan karena seperti dalam pesan tayangan bahwa ini di dalamnya terdapat hati yang tulus, hati nurani. Jadi energi vibrasi yang sedang bekerja sangat kuat. Sehingga akan memunculkan pemahaman pemikiran yang bijaksana dalam menjalani di jalan tersebut. Gitu. Contohnya misalnya ada yang mengatakan, aduh bersyukur, sangat bersyukur. Oh, tidak pakai aduh deh, kalau aduh kan ini ya, saya koreksi. Bersyukur karena ada penderitaan, di sana ada kebahagiaan lah. Gitu, merasakan, oh ternyata di balik penderitaan ada kebahagiaan. Oh ternyata ada yang menerima, maka dapat memberi. Jadi sudah sepantasnya bersyukur dan berterima kasih. Ini yang keluar melalui kebijaksanaan, pemahaman dan pemikiran yang mulai bijak. Gitu. Dan di dalamnya adalah pesan tak melekat di keduanya. Adalah berarti telah kembali ke kesejatiannya atau telah kembali ke kedemikianannya. Nah, bagaimana wujud kalau yang saya dapatkan selain dari berkegiatan itu? Nah, ini contohnya adalah yang ditunjukkan insan suci itu. Insan suci berarti bukan hanya relawan, tetapi yang mengenal sosok Sang Ren maupun Hyang Buddha. Itu ya, yaitu dengan misalnya apalagi saat bertemu dengan contohnya yang patut diberikan penghormatan ya, gitu. Ini diwujudkan gitu. Yang saat bertemu dengan yang patut diberikan penghormatan, misalnya siapa aja, seperti misalnya guru pembimbing spiritualnya, misalnya ayah, ibu, para pendidik,
Tadi di dalam tayangan diingatkan kembali mengenai peran sebagai ayah, ibu, orang tua, anak, dan keluarga atau sekitarnya. Lalu kemudian yang saya dapatkan kembali mengenai mengenai inilah jalan pelatihan diri yang sedang ditapak insan suci yang baik ditujukan dalam kegiatan maupun dalam memberi penghormatan kepada yang patut diberikan kehormatan. Ini dikenal dengan ciri-ciri khas budaya humanis suci ya, yang merupakan wujud ketulusan hormat mendalam ya, ketika itu ditampilkan keluar dengan bahasa tubuhnya. Misalnya ada yang beranjali, bernamaskara, atau membungkuk 180 derajat dengan beragam macam budaya sesuai yang dianutnya. Jadi yang saya dapatkan kemudian adalah bukan menjadi permasalahan, dan ini adalah hal lumrah yang terjadi. Kemudian kesan batin yang saya dapatkan adalah dasar terdalam yang tak berwujud yang ditampilkan keluar adalah bersumber dari nilai-nilai kebenaran. Kebenaran itu apa? Berikut misalnya bersyukur, berterima kasih, menghormati, mengasihi, pengertian, mengikuti aturan, disiplin, hati yang terbuka, lapang, luas, adanya cinta kasih di dalamnya yang dibangkitkan, welas asih yang diwujudkan, empati, dan sebagainya. Lalu terdapat kebaikan di dalamnya, yaitu di mana wadah kegiatan tersebut membantu menghapuskan penderitaan dan kembali mensucikan hati dan pikiran, kembali memberikan kebahagiaan membantu melalui berbagai misinya. Keindahan ternyata ada di dalamnya, yaitu dengan kesepahaman sejalan dan sepakat yang telah dijalani oleh semua insan suci. Itu suciawan yang saya dapatkan. Jadi di penghujung, jadi kesan batin saya munculnya kesalahpahaman adalah akibat belum paham. Maka untuk itu selain perlu menyiapkan hati yang lapang, juga diperlukan pengetahuan-pengetahuan yang cukup untuk memberikan keyakinan buat diri sebelum memutuskan melangkah. Kalau di dalam suci itu kemarin Sosyungman telah sampaikan bahwa tersedia sosialisasi, kemudian ada training, ada kegiatan, ada pendalaman siraman rohani. Jadi jika siap melangkah bersama, itu berarti pada dasarnya sudah ada benih yang tertanam di lubuk hatinya. Menemukan jalan, semua kembali pada jalinan jodoh dan tak ada dipaksakan. Lalu mengenai pertanyaan pemberian penghormatan Xiang Fo, Pusa Xin Sang Wen Xin Li, itu saya izin memberikan kesan batin saya bahwa itu adalah untuk menghadirkan, mengundang, mengizinkan, mengingatkan akan Buddha, Dharma, dan Sangha meresap ke dalam diri, agar setiap tindakan ucapan ada Buddha, ada Dharma yang bermanfaat buat semua makhluk, dan menjadi pribadi yang layak bagaikan manusia sejatinya yang makhluk sosial maupun sebagai murid maupun sebagai bagian dari Sangha. Ini telah disampaikan oleh moderator hari ini Sejemen. Kemudian yang saya dapatkan kemudian bahwa kita mengingat setiap negara juga mempunyai tata aturan dan budayanya masing-masing. Jadi di era zaman yang maju ini sejatinya memang kita perlu menyesuaikan diri dengan cara pandang yang maju pula. Untuk itulah salah satu wujud untuk kita menyayangi diri kita, membuka hati. Untuk dapat menerima ilmu dalam tayangan hari ini, untuk dapat menerima ilmu tentunya perlu membuka hati, belajar menerima, menghormati silsilahnya. Yaitu sebagai murid bagaimana bersikap kepada guru, sebagai anak bagaimana bersikap kepada orang tua, sebagai manusia atau makhluk tersebut bagaimana bersikap kepada hakikat sejatinya atau Buddha di dalam dirinya yang pada dasarnya adalah hati nurani. Jadi sejatinya Buddha
ada muncul pertanyaan, yaitu apakah Buddha mengharapkan dari kita untuk dihormati? Apakah ibu dan ayah mengharapkan kita untuk menghormatinya? Apakah guru mengharapkan dirinya dihormati? Jadi di penghujung, semua kembali pada bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya yang mengerti balas budi, tata krama, aturan moral. Karena berulang-ulang dalam tayangan dikatakan dari mana kebijaksanaan ini didapat, dari mana pengetahuan umum dan lain-lain ini didapat, dari mana tubuh ini bisa ada. Kanan Taija, maaf ya panjang. Kan ini versi videonya yang dari pusat ya, walaupun nggak apa-apa video panjang tapi sangat-sangat memberikan isi yang luar biasa video. Saya belajar banyak juga ya dari video semua dengan tutur kata, pikiran, dan juga sharing yang baik sekali untuk kita semua. Benar ya, Indrawati video. Iya, benar. Dan ada tadi saya quote tadi kata-kata Rossi ya, ini dari kitab suci juga nih, bahwa semua orang adalah calon Buddha. Jadi kita tidak meremehkan orang lain, termasuk diri kita sendiri ya. Kadang-kadang Benar. kita bisa memandang diri kita rendah gitu, tidak mampu lah, tidak apa, semangat kita udah down. Jadi kita juga harus memberi semangat kepada diri kita, dan kita tidak memandang bahwa mereka lebih kecil lah, anak kecil ya misalnya, atau mereka lebih bagaimana di bawah kita. Tidak ya, kita adalah setara. Ini yang penting bagi kita sebagai murid master untuk mempelajari hari ini. Iya, saya Kanten ya, Rosi Secie. tadi Rosi video satu juga yang saya tadi teringat kembali ya, saat kita berkegiatan suci tadi ada bilang ya, kita harus memang bukan hanya menjalankan suci di dalam kehidupan kita, itu harus berpuas diri, harus bisa kita menerima dengan lapang dada, kita harus penuh dengan tenggang rasa, harus bertoleransi, bersyukur, berterima kasih. Ya, itu bisa menimbulkan cinta kasih dan balas asih. Nah, hal-hal ini membuat saya mengingat kembali bahwa ajaran master kita harus menerapkan 4 sub ya, yang berkhasiat di suci. Benar ya, suci. Mungkin kita sama-sama merimain kembali ya, 4 sub itu berpuas diri, bersyukur, tenggang rasa, dan juga toleransi. Dengan keempat sub ini ya, mudah-mudahan ya saat menjalani kehidupan, berjalan di dalam jalan bodhisattva, saat kita berkegiatan juga di suci ini bisa membuat ya satu kondisi yang sangat harmonis dalam berkegiatan. Saya teringat kembali itu ya. Iya, benar. Benar, itu sub yang sangat penting ya. Kanten cucu sanje paurong. Jadi kalau kita menerapkan itu ya niscaya kita akan harmonis ya sesama sesama ya. Dan kita mundur satu langkah itu semuanya adalah kelihatan sangat cerah. Kita tidak eh, harus saya yang maju, saya yang menang, saya yang ini. No, no, no. Itu kita tidak demikian ya di Suci ya. Dan kalau semua masyarakat bisa demikian ya, saling mengalah ya, kemudian kepentingan orang kita dahulukan, itu pasti masyarakat kita akan harmonis, kekeluargaan akan harmonis. Kita lihat ada ya kampung-kampung kecil itu yang gang di Jakarta ya, saya lihat itu bersih sekali Secie. Apa gangnya kecil sekali, hanya bisa masuk motor, tapi kanan kiri itu warganya tuh rumahnya rapi, ada tanaman, semuanya rapi, gotnya, paritnya juga bersih semua ya, airnya juga jernih. Nah, ini tentu ada kebersamaan ya antara tetangga satu dengan tetangga lain ya. Pasti sudah saling sepakat ini, pinjem katanya Rosi Secini, sepakat sepaham ya untuk lingkungan mereka bersih. Nah, ini salah satu contoh dari keharmonisan. Bagaimana kalau kita terapkan lagi di lingkaran yang lebih besar dan lebih besar lagi sampai mencapai globalisasi ya. Semoga kita bisa tercapai ya cita-cita dari kita semua. Kan? Iya, benar sekali.
Nah, ini sementara belum ada yang sharing. Bagaimana kalau kita masuk dulu ke sesi kuis Oh iya, setuju Suci. Kalau sambil gitu menunggu kita, sharing lagi, kita akan masuk ke sesi kuis saja. ya baik. Jadi kita mulai kuis ya Suci ya. Sesyong Suci, udah siap belum nih? Ini apa? Saya kasih bocoran, gampang. Gampang ya. Jadi Sesyong Suci, ayo semuanya mari kita menjawab ya. Pasti Sesyong Suci bisa. Salah pun tidak ada yang menyalahkan ya Sesyong Suci ya. Saya pun kadang pernah salah ya, salah jawab gitu. Baik, Sesyong Suci kita mulai. Untuk kuis hari ini, Sanubari Teduh ya, Dharma bagaikan air episode 19. Cara menjawab kuis tentu Sesyong Suci sudah sangat familiar ya. Jawabannya harap ketik di chat room everyone. Tulisan everyone nih di kanan bawah chat ini yang warna biru ini Sesyong Suci klik di sana, ketik di sana ya. Baik. Kemudian formatnya bagaimana? Yaitu nomor dan jawabannya. Demikian ya, seperti 1D atau 2A. Kan Sesyong Suci dan selamat mengikuti kuis. Kita mulai dari yang pertama. Apa yang dimaksud dengan 3 permata dalam teks tersebut? A. Buddha Dharma Sangha. B. Budi Perasaan Perilaku. C. Kebijaksanaan Keberanian Kebaikan. D. Kejayaan Kejelasan Kebahagiaan. E. Kebijaksanaan Kemurahan Kasih Sayang. Silakan Sesyong Suci. Gampang kan? Bener kan? Saya janji gampang, gampang loh. Tapi tidak apa-apa. Bila kita salah pun ya, Sece ya, itu tentu pembelajaran. Biasanya lebih ingat kalau salah. Kalau udah salah, oh ternyata yang benar ini ya. Nah, jadi lebih ingat ya. Ini sudah close belum? Belum ya? Oh, sudah close nomor 1. Baik, Kangen ya, Haliman Sesyong. Nah, kita buka jawabannya yuk. Pasti banyak yang benar nih. Saya lihat nih, jawabannya banyak yang benar ya. Jawabannya adalah tentu saja Buddha, Dharma, dan Sangha. Tepuk tangan ya untuk diri sendiri ya, Sesyong Suci. Baik, kita lanjut ke nomor kedua. Mengapa penting bagi kita untuk bertobat dan berlindung kepada 3 permata? A. Agar mendapatkan kekuatan supranatural. B. Agar terhindar dari hukuman. C. Agar mengikis karma buruk dan menumbuhkan berkah yang tak terhingga. D. Agar mendapatkan kemewahan materi. E. Agar terbebas dari masalah kehidupan. Bagaimana? Gampang kan? Nomor 2 sudah close ya, Sesyong Suci. Baik, Kang kepada host. Mari kita lihat bersama jawabannya. Ini saya nyontek dikit, banyak yang benar nih sepertinya. Benar, Anda benar ya. Nomor 2 jawabannya agar mengikis karma buruk dan menumbuhkan berkah yang tak terhingga. Tentu saja ya, kita tidak akan mendapatkan kemewahan materi atau terbebas dari masalah kita, tapi kita akan makin bijaksana. Baik, kita lanjut yuk ke nomor 3. Apa yang terjadi jika kita tidak memperbaiki diri setelah berlindung kepada 3 permata? A. Kita akan kehilangan kesempatan hidup lebih lama. B. Kita akan selalu merasa tidak puas. C. Kita tidak akan bisa menemukan kebahagiaan sejati. D. Kita akan kehilangan kepercayaan diri. E. Kita akan terus menderita dalam siklus kelahiran dan kematian. Silakan. Masih lanjut. Baik, sudah di close ya oleh host. Kita buka jawaban dari nomor 3. Tentu saja ya, jawabannya adalah E. Kita tidak akan hidup lebih lama atau kita tidak kehilangan kepercayaan diri, tapi kita akan terus menderita. Siklus ini kita akan lahir mati, entah sudah berapa kalpa ya, demikian ya, kita sudah lupa akan sebelum-sebelumnya.
Jadi kalau saat ini kita bisa bertemu dengan Dharma, Sangha, ya, dan Buddha ada dalam hati kita ya. Jadi Buddha, Dharma, Sangha, kita harus menggenggam kesempatan. Seperti yang tadi Rosi Suci bilang ya, menggenggam ya. Sesung Suci, jangan kita lepas lagi. Karena kalau kita lepas, kita akan jatuh ke dalam tempat yang tidak menyenangkan. Ya, suasana batin kita tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya kita persilakan Widyani Suci untuk memandu ya. Silakan. Ya, baik, Indrawati Susilo. Kita akan lanjut ya, Susilo, untuk kuis yang selanjutnya, kuis nomor 4. Nah, apa yang menyebabkan perubahan sikap nenek di ruang rawat paliatif? A. Penyakitnya sembuh dengan cepat. B. Anak-anaknya lebih rajin menjenguknya. C. Dia mendapatkan perawatan yang baik dari dokter. D. Dia menerima keadaan dan membuka hatinya. E. Dia mendapatkan hadiah yang diinginkannya. Nah, luar biasa Susilo ya. Belum habis membaca aja sudah pada jawab semua. Dan rata-rata jawaban hari ini benar ya. Sudah close ya Susilo. Kan untuk jawabannya kita akan melihat jawaban yang benar. Ya, nenek itu menerima segala keadaan dan membuka hatinya. Akhirnya si nenek bisa mengerti bahwa walaupun anak-anaknya tidak datang pun, tetapi juga beliau sangat bahagia ya karena ada dokter yang baik, yang sekelilingnya juga sangat mendukung. Jadi selalu Master mengatakan dunia ini adalah keluarga kita juga. Jadi semua orang adalah keluarga kita juga kalau kita mau menerimanya dengan hati yang sangat terbuka dan hati yang sangat-sangat murni. Ya, Susilo. Kita next ya, Susilo. Untuk pertanyaan kuis nomor 5, apa yang dapat dipetik dari kisah wanita yang berjuang melawan kanker? A. Semua orang yang menderita kanker akan sembuh dengan kemoterapi. B. Kebahagiaan datang dari pengalaman menderita dan berjuang melawannya. C. Orang yang menderita kanker selalu merasa putus asa dan tidak bahagia. Karena payudara adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Semua orang yang menderita kanker harus menjadi relawan di rumah sakit. Nah, ini semua sebenarnya jawabannya benar ya, tapi mana jawaban yang paling tepat? Hanya ada satu jawaban yang paling tepat dan itu semua sangat-sangat luar biasa, sangat unik ya. Nah, oke, bagus sekali jawabannya ya. Apakah ini masih lanjut? Kita akan melihat. Ya, sudah close ya, halaman ya. Oke, kita akan melihat jawaban yang benar dari pertanyaan kuis nomor 5, yaitu nah C ya, yang menjawab sangat tepat. Kebahagiaan datang dari pengalaman menderita dan berjuang melawannya. Itu benar sekali ya, ya. Saat kita mengalami yang namanya karma yang sudah berbuah dan kita berjuang melawannya, itu akhirnya akan manis dalam kehidupan kita. Kita akan menerima hal-hal yang sangat baik setelah kita berjuang untuk melawannya. Saya yakin ya, semua juga akan mengalami hal yang sama. Walaupun kita bukan hanya berjuang melawan kanker, tapi kita berjuang menghadapi semua masalah di dalam kehidupan ini. Nanti saya berharap ya, siswa-siswa yang sudah menjawab dengan tepat ini bisa dong sekali-sekali sharing ya dengan kita ya, Indrawati ya. Benar, sangat diharapkan ya Suci. Benar, Tapi tidak dipaksa loh, Susyung Suci, jangan takut ya. Tidak ada yang paksa di Suci, kita tidak memaksa. Silakan sukarela. Ya, dengan sukarela ya, ya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kuis yang terakhir. Nah, apa yang dimaksud dengan pembebasan menurut kutipan terakhir? A. Mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa masa lalu. B. Menerima dukungan dari keluarga dan teman-teman. C. Mengikuti semua perintah agama Buddha. D. Mencapai kebahagiaan batin melalui penerimaan dan kedamaian. E. Menjadi seorang relawan di rumah sakit dan membantu pasien. Sangat gampang sekali ya. Memang benar ya, yang Indrawati Susilo katakan ya, kuis hari ini gampangnya luar biasa. Gampangnya sudah sampai luar biasa ya. Semua rata-rata menjawab dengan benar loh, Susilo. Iya. Dari pertanyaan pertama ya.
Iya, kalau bisa bikin ini nih apa namanya seperti apa ya analisa ya. Saya kira ini sepertinya jawabannya hampir 100% benar semua loh Sece. Oh, ya Coba kita kita lihat cek ya. terus ya, jawaban yang Yang terakhir. sebelumnya ya. Coba saya cek ya, benar gak ini 100% nih? Oke, jawaban kuis dari kuis pertanyaan nomor 6 yaitu ya D ya, jawaban siswa-siswa semua benar, mencapai kebahagiaan batin melalui penerimaan dan kedamaian. Bisa kita menerima, kita belajar menerima dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukarela segala sesuatu, maka kedamaian yang akan kita dapatkan siswa-siswa. Jadi berakhir ya kuis kita hari ini kan untuk siswa-siswa yang sudah menjawab. Mungkin ada lagi siswa-siswa yang ingin sharing. Iya, jadi saya dan Widiani Sece akan menyebut nama Sesyung Sece, tapi sharing atau tidak itu ada di kendali Sesyung Sece semua ya. Jadi tidak ada pemaksaan di Seci. Ini saya barusan cek ya Sece ya, ini benar loh yang menjawab hari ini 100% Sece. Pemenang semua. Kalau gitu gini Sece, kita panggil aja nama yang di sini. Boleh loh, kita Boleh senang ya, sekali boleh. Yang kita. menjawab, yang tidak menjawab, boleh saja ini ya. eh apa sharing lah. Kita sebenarnya ingin berkenalan saja gitu loh. Kalau saya sih kepingin kenal banyak orang ya, terutama dari luar kota juga nih. Karena di Jakarta aja kadang tidak saling mengenal loh, Suci. Kita kan Iya, HC-nya sekarang udah 10 atau 11 ya. Kalau kegiatan besar baru ketemu. Itu pun karena rambutnya sama semua. Jadinya dari belakang udah ini siapa ya gitu. Kalau nyari orang susah banget. Jadi kita ingin lebih mengenal lah karena kita adalah saudara sedama ya Sesyung Sece. Ini kita punya jalinan jodoh, bukan cuma ini. Bukan hanya di kehidupan ini, sudah pasti ya kata Master ya. Sebelum-sebelumnya kita juga adalah entah eh, student yang sama-sama belajar Dharma ataukah kita adalah yang sama-sama itu loh bantu menyiapkan alat tulis buat apa ya buat sefu atau bagaimana ya kita tidak tahu loh Sesyung Sece kita ini pasti pernah bersama ini sekarang berkumpul lagi di harus Seci bahkan kembali. baik saya ya kita bacakan dulu ya Widiani Sece ya pemenang kuis hari ini 4 Mei dari Sanubari Teduh yang episode 19. Kita mengucapkan selamat kepada 1. Mina Sece dari Medan, 2. Juliana Sece dari Bandung, 3. Sumini Sece dari Medan. Lanjut, Widiani Sece. 4 ada Tekji Sukyong dari Jambi, 5 ada Le Riwanto Sukyong dari Medan, 6 ada Susanti Metali Sukyong dari Jambi. Baik, selamat ya kepada yang menang dan saya rasa ini semuanya menang loh, Sece. Ini pemenang semuanya nih. Ini Baik, rata-rata yang ini sudah ada. selalu rajin Sukyong, menjawab dan selalu menang. Iya, siapa itu? Ini Le Riwanto Sukyong, tapi udah minta izin nggak mau sharing, padahal beliau sering banget Oh nih iya, menang kuis. iya, iya. Sece, ini ada yang raise hand Sece dari Palembang, Palembang Utara, Elita Sece ya. Baik, silakan Sece untuk sharing bersama. Sece Elita Aduh, selamat pagi nih Sece Indrawati, Sece Widiawati. pagi. Pagi Sukyong. Mau kenalan kan, jadi ini kenalan dari Palembang ya Sece ya? Oh ya, salam ya, salam Kangen ya. ya. Apa kabar? Apa sih gimana Kangen. bahasanya? Palembang. Apa kabar wong kita galau Sece? Bener. Oh ya ya ya. Kita Kalau merdeka Palembang ya ya gitu. Sece. Yo, pakai O galau Sece. Oh begitu, Eh, ya ya. iya. Sece kanen sangren ya, kanen Sece semuanya, kanen Sece Indra, Sece Widiawati atas kesempatannya sharing. Saya sharing sedikit lah Sece ya, sebelum dan sesudah saya masuk Seci, nggak lama lah Sece ya. Baru ya, terbilang baru 2023 yang lalu. Dulunya ya Sece ya, saya itu tipe orang yang menyia-nyiakan waktu Sece. Jadi kalau udah kerja hari Minggu nih ya libur, saya lebih suka nongki.
karaoke, Sece. Jadi tidak menggenggam waktu sama sekali ya, Sece ya. Jadi bersyukur sudah kenal Seci, jadi saya lebih kesininya itu memperbaiki lah, berlatih untuk menjadi lebih baik, seorang ibu yang lebih baik, seorang istri yang lebih baik. Jadi saya itu kesininya itu sudah menggenggam waktu, tidak menyia-nyiakan Seci ya. Setiap disuruh jadi PIC oke, disuruh kemana oke gitu kan. Jadi saya lebih kalau survei kasus saya itu ikuti, oh begini ya, ternyata di bawah kita tuh ada ya Sece yang lebih menderita lagi, udah nggak punya, maaf ya, ada penyakit pula. Jadi lebih kesininya ya ampun, kita lebih bersyukur ya dengan keadaan kita sekarang Sece, seperti itu. Jadi sharingnya seperti itulah kira-kira Sece. Saya ingin menggenggam waktu ini dengan usia yang ada ini, sekarang sudah 43 ya Sece ya. Jadi tidak ingin menyia-nyiakan waktu, ingin terus di barisan Seci lah Sece, seperti itu. Sharingnya Iya. seperti itu aja ya Sece ya. Semoga Iya. lebih Mantap. hati saya lebih ini tenang gitu udah ngomong gini. Kangen ya Sece ya, Sece ya. Kan Kangen. Iya, ya, Kangen. kali ya. Ya, Sece Elita, kalau boleh tahu di PIC di bidang apa, Sece? Kalau di PIC Pelestarian Lingkungan Sece, sekarang jadi wakil ketua Sukarami Sece. Oh iya iya iya, selamat ya Sece. Ya, ya. Ya. Dan tadi saya PIC sering Sece kalau misalnya bazar atau apa namanya itu kayak kemarin bagi takjil itu PIC ambil Sece, mau ditawarin ambil. Mau jadi moderator oke, MC oke. Nih hari ini mau MC juga di Gathering Gangan oke semua Sece, mau ambil berkatnya, mau belajar lah Sece, berlatih, belajar seperti mereka-mereka yang bisa, dia bisa, saya harus bisa juga supaya diri saya lebih mengupgrade kan gitu kan Sece, seperti itulah maksudnya. iya, Sece Elita ya. Tadi suka nongki, suka apa setelah bekerja pengen rileks ya. Itu Sece masih Karo normal kok. Cuma sekarang Sece itu juga normal, namun kualitas waktunya Sece itu sudah berbeda. Kualitasnya itu sudah naik level lah ceritanya ya, sudah memberi manfaat kepada orang lain. Selamat ya Sece ya. Dan dengar suaranya orangnya pemberani dan semangat ya, udah ada aura MC-nya. Kangen ya Sece Elita ya. iya Sece, Kangen juga Sece. Kangen ya Cayo. Tadi ada yang raise hand kok. Itu lagi sih Sece. Hah? Ini siapa? Oh, Husen Sesyong, silakan. Ini menarik ini, Sesyong. Silakan. Selamat pagi, Sesium Sece, Kangen ya. Kangen. Salam sehat, salam bahagia. Ya, saya cuma ingin sharing menambahkan aja yang Sesium Sece udah uraikan ya, sangat bermanfaat. Dan memang saya sendiri juga merasakan ya, semenjak masuk ke Seci, terus lingkungan keluarga, dari orang tua, saudara, terutama yang kegiatan berkesan saya itu KKPK ya, survei kasus ya. Nah, saya lihat di situ di mana orang itu kalau nggak mau menderita harus ikhlas. Ikhlas. Keikhlasan itulah yang bisa menguatkan dan menumbuhkan cinta kasih ya. Jadi dengan keikhlasan itu bisa membuat batin orang tenang dan tak tergoyahkan. Karena saya rasakan ya, kadang kalau tidak bisa ikhlas itu kayaknya segala sesuatunya masih kurang dan kurang. Jadi yang saya rasakan sendiri dengan diri saya dan orang tua saya, apalagi pada saat kita terkena satu penyakit ya. Karena penyakit ini kan kita nggak bisa menolak. Hanya bisa berusaha ya untuk berusaha untuk bisa sedikit-sedikit belajar menerima. Jadi dengan adanya kegiatan Seci ya, apalagi khususnya KKPK yang saya rasakan itu, saya bisa melihat ketegaran atau kekuatan ya untuk aura Seci itu ke
pada yang penerima bantuan. Dan begitu juga yang penerima bantuan, dia bisa merasakan kasih sayang setia. Jadi buat dia itu jadi punya semangat ya. Jadi hanya itu aja yang saya bisa dapat sharing ya. Semoga kita bisa dapat bersama-sama menumbuhkan rasa ikhlas, ikhlas dan tulus ya, ketulusan. Nah, disitulah kita bisa dapat mengarungi kehidupan ini dengan penuh semangat ya, semangat dan kita bisa menyebarkan kepada orang-orang yang kita sayangin. Itu aja, Kang En. Kang En, Sisyong, saringannya ya, ya, sesungguhnya benar sekali ya yang Sisyong katakan ya, di saat kita semangat, kita bisa menyalurkannya untuk orang-orang sekeliling kita. Benar juga sekali ya, Indrawati Sisyong ya. Iya, dan tadi Sesyung mengulang kata itu ikhlas ya, benar ya. Itu mudah diucapkan ya, Sece ya, Sesyung Ya, Sece. tapi tidak gampang dijalani. Tidak gampang, iya. Mungkin di mulut bilang ikhlas-ikhlas, tapi hatinya apakah sudah ikhlas itu? Ikhlas, iya, Tapi kalau hati menerima. benar-benar tidak ikhlas, saya yakin Sisyong, hati kita sangat lapang dan kita akan menjalaninya seperti cerita yang tadi ya, yang nenek dan satu orang ibu yang berjuang melawan kanker ya. Ketika kita ikhlas itu kita selalu gembira, walaupun masalah, walaupun karma buruk telah berbuat, tapi kita dengan penuh kegembiraan menjalaninya. Iya, benar. Kita harus mencontoh ya. Makanya kita harus sering mendengarkan Dharma Master karena banyak contoh-contoh yang kita masih jauh lah dari mereka itu. Penderitaan mereka, keberanian mereka, kita masih jauh semua, Sesyung Sece ya. Baik, Sece, ini sudah ada yang raise hand. Oh, Wong Palembang lagi nih. Luar Mary biasa Wanusi. ya. Maaf, ini Sesyung atau Sece ya? Sece mungkin ya. Maaf ya kalau Chào salah anh, ya. tôi chưa chưa chào anh. Apaan? Wong Palembang Ini ternyata Sejatin. ramah-ramah. Sece, aku nih juga mau sharing ya. Ya, Tapi Sece. ini Sece sebenarnya nih aku nih memang baru jalan ke 2021 lah, jalan ke suci ini. Tapi aku nih sebelum 2021 sebenarnya aku nih ada penyakit loh Sece. Oh, sakit Penyakit apa? aku ini ada penyakit getah bening, tahu kan getah bening? Tahu. Papa aku meninggal ke penyakitnya getah bening, dia tidak lama sih. Jadi saya kepikiran saya apa saya nih keturunan apa gimana ya. Jadi ke dokter sudah 5 dokter suruh operasi. Cuma saya tidak mau operasi. Saya tidak mau operasi. Jadi saya dipertahankan sampai besar, pertahan ke besar. Tapi aku masih maju jalan ke suci, jalan ke sembahyang, tiap hari diam keng. Sehari adalah 1000 kali, 100 kali diam keng. Tiap hari aku diam keng, tidak pagi, dia siang, malam. Aku kan uang piara Aku nih ada piara lah, aku juga ada pasang arta kan. Jadi 2018 aku ada pasang arta. Aku nih artanya dari Viara Eka Dharma, bukan Eka Dharma, Eka Dharma. Jadi aku jalan ke tugas Tuhan ini sudah lama juga di Viara, sudah puluhan tahun. Tapi getah bening ini aku tidak tahu kapan datangnya. Tapi ketahuannya 2016, 2018 baru ketahuannya. Semenjak anakku meninggal 2017, aku sakit. Jadi dokter ngecek galau bahwa aku ada penyakit kayak gitu. Jadi 2000 berapa tambah besar. Tapi aku jalankan ini, aku bersyukur nih. Ya ampun, dapat berkah banyak. Apa yang aku disuci, aku jalankan, ikutin apa yang aku ikutin. Disuruh sesyong aku apa, dari pagi sampai malam aku mau vaksin, apa saya jalankan. Pikir aku, hidup aku tuh cuma gitulah ya. Untuk apa kita cari duit, mati tidak bawa duit, pikir aku biarlah aku jalan kayak gitu. Yang bisa aku jalankan. Jadi aku nih jalankan terus. Tapi alhamdulillah tambah waktu 2000 yang ini katanya ini tambah besar harus dioperasi. Tapi aku tidak menyerah. Aku tidak mau stres karena ini katanya jangan stres. Kalau kau stres dia tambah ini katanya. Jadi penyakit kau tidak boleh stres. Penyakit aku itu sama sakit emak. Karena anakku juga meninggalkan emak kan, emak akun kan. Jadi aku mau sudah aku pasrah lah.
Aku sekarang tugas gawe aku maunya serah ke diri sama Tuhan untuk jalan ke tugas Tuhan kayak gitu. Apa yang aku bisa bantu, apa yang aku bisa ini. Biarpun nggak ada duit pakai tenaga. Sudah itu udah lama itu cuman suami aku berhenti kerja. Sudah itu aku tiap hari suami berebut terus, memang dari dulu berebut terus, tapi pikir aku gimana caranya ya supaya sudah dia berhenti, ada yang ngajakku ke Taiwan kerja. Nah, jadi aku nih sudah pasrah nih, sudah dia ngomong, kenapa kau gak ke Taiwan kerja sampai jauh nih? Ya apa buat daripada aku di sini juga tiap hari ribut bertengkar, jadi tambah dosa sama laki bertengkar kan. Jadi aku pergilah ke Taiwan, tapi sebelum ke Taiwan aku periksa dulu ke dokter, apa benar. Sebelum itu saya periksa ajaib, kata dokter nggak perlu dioperasi lagi. Kok pacar hilang hebatnya kau nih? Katanya kamu nih ini ya, tukang ini ya katanya. Kayaknya kamu nih ini ya hebat semuanya apa yang kau bisa kerjakan. Katanya enggak, saya cuma berdoa sama Tuhan, sama dewa, sama apa yang bisa saya bantu. Siapa dewa yang bisa bantu saya tidak tahu dewa apa yang. Pokoknya aku tiap hari berdoa, doa apa beda Kuan Im Pusat, doa apa yang aku bisa doa. Jadi aku juga ikut parita doa tiap tahun. Jadi aku ngomong, tidak tahu kata dokter ngomong sudah hilang kan katanya. Jadi saya senang lah katanya hilang, tidak perlu operasi. Jadi saya juga bisa lihat barang halus, bukan barang halus, saya bisa lihat leluhur lah. Leluhur kalau mati, aku bisa lihat, tapi kalau belum kubur bisa ngomong sama dia. Tapi kenapa aku bisa kayak gitu? Aku penyakit ini dapat sembuh memang. Karena penyakit ini dari dulu mantan saya kubur foto saya. Foto saya dikubur barengan dia. Jadi itu ada dua macam, antara aku mati atau antara aku bisa lihat berleluhur. Nah, jadi kalau belum kubur saya bisa ngajak ngomong kayak gitu. Nah, di duka. Jadi semenjak itulah saya memang waktu pertama kali penyakitan itu aku sudah takutnya nih, seperti ada hantu apa peka-peke. Jadi mama kalau pergi jenguk ke mana-mana. Katanya itu dia tuh ini memang bisa lihat, itu bukan hantu, itu leluhur semua dia yang lihat katanya. Dia jadi waktu di Mie, situlah kopi, saya pempek bisa tiga. Ya tadi kopi, pempek 5, rokok sebatang 3 mobil dari semalam ya. 46. saya bisa ke Taiwan itu karena penyakit saya hilang itu yang saya. Kalau penyakit saya masih ada, saya tidak mungkin ke Taiwan sekarang. Tapi saya tidak lama lagi sudah ke Taiwan. Aku sampai bersyukur sama Tuhan, bersyukur. Kenapa aku bisa? Karena Tuhan memang sudah Dewi Kuan Im kan waktu sidang Dharma Dewi Kuan Im turun. Dia manggil saya, dia ngomong, anak sama istri, anak sama suami itu tergantung diri aku. Dulu anak laki aku memang pakai tangan, main judi, main apa nomor kayak gitulah. Tidak pernah main, dari sekarang tidak pernah kasih aku duit pegang memang. Tapi aku bersyukur anak laki aku tidak pernah lagi kayak main nomor, tidak pernah lagi memang. Tapi aku sudah tuh aku jalan ke Tuhan, tidak lama tuh pikir aku ngapo lah 2000 berapa aku bekerja di apotek. Di situ aku nyesel anak aku meninggal. Akhirnya aku 3 tahun aku berhenti. Tidak 3 tahun aku kerja. Nah, tapi aku ke Taiwan ini dia tiga yang suhu sudah bilang suruh saya cepat pulang. Kau jalan ke tugas Tuhan, kau tidak perlu kerja katanya. Kau harus jalan ke tugas Tuhan, Tuhan sudah kasih kau ini, kau malah kau cari duit katanya. Kau baliklah cari tugas Tuhan, kau banyak yang kau ditugasin di Palembang, di Indo katanya. Jadi aku makanya ini aku memang tidak lama sih mau pulang. Cuman saya tuh pulang kayaknya nggak lama di Palembang kayak gini. Nah, tapi saya mau pulang ke daerah mana Indo, tapi aku mau cari suci di mana daerah Indo ada suci kayak gitu. Makanya tuh aku tuh bersyukur apa benar getah bening ini keturunan apa tidak. Karena getah bening ini papaku, aku meyakinkan papaku meninggal tuh di depan mata saya, dia meninggal. Dia sakit, getah bening tidak lama dia. Jadi dokter ngomong suruh operasi, dia udah operasi, dia meninggal. Tapi ini dokter suruh aku operasi terus. Jadi aku pikir aku ada yang ngomong kalau operasi ke Malaysia biar kemana. Tapi tidak pakai duit banyak, tidak bisa lah, tidak pakai duit juga. Laki aku juga tidak kalah ngurus. Sampai sekarang laki aku, anak aku belum tahu aku ada penyakitan ini. Yang tahu cuma teman dekat deh, yang ngantar aku ke dokter. Dia tahu sendiri, aku kadang nangis terus, apa aku benar. Tapi aku selama lama-lama sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sudahlah aku diamkan aja lah. Aku yang penting tugas Tuhan bela. Kalau memang Tuhan aja berdaku yang penting. Tapi ini Yesus penyakit aku sembuh, tapi keluarga aku kacau balau, anak, suami.
Jadi karma aku nih bertumpuk dah habis-habis. Tapi pening. Apa aku nih memang sepeda pulang jalan ke tugas Tuhan. Tapi memang aku pulang ini memang rencana mau cerai sama laki aku. Tapi laki aku sekarang aduh kalau dia udah ini dia ikut suci dia sekarang. Aduh dia ikut suci. Cuman aku udah kuat sama dia lagi gitu. Nah, jadi aku pikir aku tuh sama lah aku telah galain informasi sama kawan, tapi kawan-kawan dah kata yang bisa yang benar kena camana caranya camana hadirkan aku sama laki aku pecah utuh dari sebulan 2 bulan, tapi sudahlah mungkin Tuhan kasih aku keputusan mungkin bisa cerai kali itu sejak yang sedangkan ya. Cuman aku bersyukur aku penyakit aku sembuh cetna total. Sekarang aku ke Taiwan, aku ada pekso juga Taiwan. Dia mau nggak ada apa-apa, bagus katanya tubuhnya semuanya bagus semua katanya. Karena sesiang. Kak En Cecil, semangat ya untuk Cecil. Ini sebelum saya mengundang Susan Cecil ya, boleh sedikit saya sharing juga ya. Saya sangat benar-benar hitam lah, angkat jempol untuk Cecil tadi ya. Cecil tadi mengatakan bahwa karmanya begitu banyak ya. Cecil sebenarnya bukan karma buruk Cecil yang begitu banyak ya, karena Cecil ini sedang mengisi karma buruk dan juga selalu melakukan sesuatu yang bisa menciptakan karma baik. Jadi ya dengan semakin kita tulus, dengan semakin kita murni, perasaan hati dan pikiran kita murni untuk menjalani semua ini, saya yakin karma buruk kecil itu makin cepat berbuah. Jadi apapun itu harus jalani dengan ikhlas, ya, dengan sukacita. Buktinya kan sudah ada ya kecil ya, dengan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha ketiga permata ini, ternyata kecil benar-benar ya dinyatakan bahwa penyakit kecil itu tidak bisa dioperasi lagi. Dan pelan-pelan juga, walaupun ya kecil bilang tadi bahwa keluarga saya menjadi berantakan setelah penyakit saya sembuh. Tapi tidak ya kecil ya. Nah, rupanya kecil juga terjun mulai ke suci. Lambat laun suci akan dijumpakan dengan jalan yang benar, jalan yang baik untuk keluarga kecil. Ya karena kecil sudah mulai mengikuti karma buruk kecil. Dan karma baik yang kecil tanam itu sudah mulai berbuah. Jadi kecil harus sabar ya kecil ya. Ya kecil. Ya, Sesiang. ya, tadi Husen Sesyong sepertinya mau menanggapi, kita panggil ya. Husen Sesyong mungkin ada pengalaman apa yang bisa menanggapi gitu? Silakan. Ya, saya kalau dengar orang, saya sering ya mendengar keluhan seperti ini ya, dan saya juga ada pengalaman ya, pernah seperti apa yang Sece alamin tadi yang sharing. Jadi makanya saya di sini dengar Dharma ya tentang keikhlasan ya, tentang ya mungkin Sesiong Sece juga. Kalau saya dulu pernah merasakan juga yang Sece rasakan gitu. Saya ya di keluarga itu ya itulah hidup di dunia ini ya, apalagi pekeluarga ya. Karena di mana suka duka tuh datang silih berganti ya. Saya juga mengalami yang satu dilema ya, cerai ya. Tapi itu kembali lagi kita yang tadi Sece ada uraikan juga, mediator maksudnya itu karma itu memang kita nggak bisa ya. Waktu itu ada orang tua atau saudara kita mau bersikuku tetap gitu supaya keluarga ini itu, makanya kembali lagi yang tadi saya bilang kita perlu keikhlasan ya. Nah, kita belajar keikhlasan dari penderitaan ya. Jadi jangan nunggu udah keadaan yang kita nggak bisa apa-apain baru kita sadar gitu. Jadi pada intinya sih kita harus ikhlas ya. Ikhlas itu luas ya artiannya. Jadi kita berbuat aja yang terbaik gitu loh. Kebenaran itu bukannya monopoli satu agama ya. Semua kebenaran itu nyata. Dharma itu nyata.
gitu loh. Jadi apa yang kita rasakan penderitaan itu gitu. Jadi kita harus bisa ikhlas dan terus kita jalanin gitu. Memang nggak mudah, tapi jangan keadaan yang bikin kita ini. Jadi harus punya pengetahuan juga. Makanya kita harus sering-sering membina diri ya dari kesabaran, keikhlasan. Ya itulah saya juga merasakan dulu saya pernah merasakan, aduh kenapa ya karma ya. Memang kita nggak bisa jangkau itu semua. Mau nolong orang tua kita, rasa cemas, anak gitu kan, takut kehilangan. Tapi susah itu kita nggak bisa tahan, nggak bisa cegah. Yang kita bisa lakukan ya harus bisa terima keadaan, harus ikhlas dan harus tetap pertahankan gitu loh. Jadi itu aja sih. Saya kalau dengar orang cerita begini sedih, jadi saya juga tergugah gitu ya. Karena apa yang Sece alamin juga saya pernah ngalamin. Jadi untuk Sece ya terus aja eh, seperti air mengalir aja yang sesuai dengan kemampuan Sece gitu. Kalaupun harus berpisah nggak perlu disesalin dan nggak perlu menyalahkan diri kita sendiri dan tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, seperti air mengalir aja. Yang pasti ya semangat, terus pada waktunya nanti indah. Makanya kita harus banyak-banyak bergaul atau cari pengetahuan yang positif gitu loh. Jadi semua itu intinya ada di pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak ada gitu. Itu pasti nggak ada. Tapi beban nggak ada gitu. Pasti semuanya akan baik adanya. Itu aja Kang En. Cảm ơn ya, sekian ya. Ya, Kang En Hussein Sesyong ya, dan saya merasa menyesal lah ya, kenapa ada Sesyong Sece kita yang ada karma yang seperti demikian ya. Tapi saya cuma berdoa semoga Husa Payu Nimen dan kalian bisa melalui semua itu dengan baik ya. Seperti Master juga berdoa, tidak berdoa bahwa kesulitan itu berkurang, tapi berdoa bahwa hati kita yang lebih stabil ya, memiliki dharma sehingga kita mampu melalui itu semua. Jadi kalau kita masuk hutan, bukannya hutannya dikurangin hektarnya, tapi kita penuh dengan bekal. Kita bawa ransel, kita pakai sepatu yang bagus, kita bawa pisau untuk melindungi diri kita ya. Semoga Sesyong Sece akan hidup dengan baik dan selalu dalam dharma. Dan dalam perbuatannya juga memberi manfaat kan ya Sesyong Sece. Ini sudah ada yang raise hand, tadi ada Alex Sesyong dari Palembang atau Sece-nya ini ya. Juliana, Yulian, Lucy, ya silakan, Sesyong atau Sece. Ya, saya aja yang mau nambah dikit. Salam kenal ya Sece ya. Salam kenal dari Palembang ini. Wah, hari ini rame orang Palembang. Kan ya, Sesyong. Kan bisa kenal Palembang, Jakarta semua nih, semuanya di Indonesia. Begini Sece, saya mau nambah dikit dari Sece Meli Meli Wansuni. Iya. Wanusi. Sebenarnya gini, beliau itu yang saya kenal baik benar, beliau memang kenal baik dari kecil. Karma, masalah kalau cerita karma lagi datang bertubi-tubi, sepertinya dia nggak separah itulah, karena almarhum mamanya dulu itu sudah banyak buat amal untuk anak cucunya, saya tahu jelas itu ya. Saya dulu kecil-kecil juga di rumahnya, makan tidur di rumahnya. Beliau itu luar biasa. Kalau saya pulang kerja, saya bawa makanan. Dia juga menyajikan kita makan-makan di rumah rame-rame. Nah, jadi untuk saya cuman membuat semangat ya. Saya juga nggak pinter ceramah ya, hanya membuat semangat aja untuk Sece yang lagi ibarat lagi membuat frustasi. Jangan kita membuat frustasi. Selalu kita mendengar dharma itu sangat baik. Semakin kita mendengar, semakin mukjizat datang sendiri. Apa yang kita alami
kita juga pasti alami juga. Seperti Seceh, saya biasa manggil dia Acin ya, namanya juga Acin. Jadi beliau tuh baik, tapi jangan saran saya jangan sampai ibarat kehidupannya untuk suami istri jangan sampai melepas kayak gitu loh. Karena suaminya juga baik. Memang mulutnya aja maaf dia agak keras ya. Tapi orangnya baik, mau kerja dia mau kerja. Suami istri itu bagus di Seceh itu. Saya kagum. Saya bisa Seceh hari ini pun ngomong dari beliau loh, Seceh. Kalau nggak beliau saya nggak masuk karena beliau tuh ya dorong saya. Ayo Seceh Ngalek. Kebetulan ada bakso besar di Palembang, bakso kesehatan, Pak Poli. Ayo gabung jalan bantu yuk. Ya sudah. Kebetulan saya masih santai pada waktu itu, ya saya ikut gitu loh. Beliau itu memang luar biasa, dia pintar merekrut orang-orang Palembang, teman-teman Palembang sangat banyak yang masuk ke Seceh semua. Entah kalangan dari mana, entah dia agama Buddha, Kristen, Katolik, Islam, dia bisa merangkul. Orangnya bagus kok. Jadi saya cuman bersyukur bisa masih berjumpa sama beliau. Saya kira beliau nggak mau pulang lagi Palembang ya. Dia sudah anggap saya adik saya sendiri. Orangnya bagus kok, jujur bagus orangnya. Satu hal yang Seceh yang alami, saya juga alami, betul. Jadi jangan kita merasa, wah karma saya sudah datang, saya juga datang, karma saya dulu juga datang bertubi-tubi. Barulah saya usaha dulu, barulah mau naik, ada aja yang ngotak-ngatik. Akhirnya ada yang konsumen nggak bayar, bangkrut. Saya bangun lagi, cari dana lagi, jalan lagi, bangkrut lagi sampai 3 kali. Akhirnya mungkin saya 4 kali saya bilang saya nggak mau usaha lagi lah. Saya usaha sistem online atau kerja jasa dulu sebagai jasa. Nah, tapi kalau mau bilang karma, itu memang panjang ceritanya, nggak bisa selesai. Artinya tinggal diri kita sendiri. Kalau kita bilang, kalau menurut saya ya, kita selalu bilang, oh Tuhan. Tapi Tuhan kita nggak kelihatan. Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Kalau menurut saya, selagi kita mau menanam berkah yang bagus, ya itulah akan jalan terbaik untuk kita. Seperti saat ini saya sudah di Seceh, sudah 2-3 tahun baru berjalan baru. Apapun saya dikasih tugas, saya berani memikulkan tanpa lelah. Nggak mikir, oh lu kerja, gua nggak kerja. Nggak pernah saya pikir gitu. Yang penting tugas saya, tanggung jawab saya selesaikan. Tapi yang saya kerjakan, karma-karma yang saya pernah numpuk itu seperti air mengalir lewat. Jadi apa saya menanam ke anak saya, ke cucu saya ke depan nanti, walaupun belum dapat cucu, itu saya punya keyakinan Tuhan tuh nggak pernah kita lihat, hanya dari diri kita sendiri yang kita bisa, ibarat kata kita harus berkorban demi masa depan, itu loh. Punya keyakinan aja itu. Untuk Seceh Melewanus ini ya, semangat. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau pulang Palembang, saya saran baik-baik lagi, tetap dimasuk ke Seceh sini kita. Kita tetap satu keluarga kok, jangan khawatir. Itu aja, Seceh. Kanan Seceh. Iya, ya, Sesiong. biasa ya. Ya, ini ada. Nah, ini yang sebenarnya sangat diharapkan. Saya lupa senior atau sefu yang pernah sebutkan ya. Jadi kita saling mengkonfirmasi. Ini Alex Lim Susyong tadi sudah praktekkan mengkonfirmasi, mengakui ya, mengakui kebaikannya Meli Seceh ini indah sekali ya, indah sekali. Saya juga suka sekali melakukan bahwa si A, si B ini relawan ya, Widiani Seceh atau apa punya hal-hal positif, kita boleh ungkapkan Susyong Seceh ya, kita mengakui orang lain dan kita ikut bersuka cita. Ini indah sekali. Kangen kepada Alex Lim Susyong dan Ciayu kepada Meli Seceh. Luar biasa. Saya hari ini merasa ya, kita punya Sinfas yang ini sudah
tidak seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Udah warnanya sudah beda, dan itu kita nggak bilang kualitas apa, tidak perlulah, tapi kita merasa dalam hati. Jadi hati kita sudah berbeda. Kita saling mendukung ya, seperti Alex Lim Sesiong dan Sesiong Seci yang lain. Itu udah sangat luar biasa menurut saya. Kan ya, Widiani Suci mau nambah, silakan. Dan Kan sekali Suci ya. Ya seperti tadi ya Indrawati Suci bilang yang mengkonfirmasi kebaikan orang ya. Master selalu mengatakan bahwa kita harus melihat sisi dari kebaikan orang. Jangan hanya melihat kesalahan orang saja. Setiap orang juga pernah memiliki kesalahan ya, Suci. Jadi cuman setiap orang juga memiliki sisi-sisi yang baik ya. Seperti satu gelas yang pecah, dari mana posisi kita melihat. Nah, Master selalu mengatakan jangan melihat dari posisi yang retak. Tapi coba kita melihat dari sisi yang bagus. Itu satu hal juga yang saya pelajari ya. Apa yang Sesiong Suci alami ya, mungkin keretakan rumah tangga, ada orang tua yang sakit, diri kita mengalami sakit, itu juga saya rasa rata-rata juga kita mengalami ya. Saya sendiri juga mengalami hal seperti itu, Sesiong Suci. Cuman ya di saat mengalami kita nggak bisa menerima segala sesuatu sih. Kita selalu menyalahkan yang namanya keadaan, tapi bersyukur. Kembali saya mengutip ya tadi Rosi Suci mengatakan, bersyukur kita dipertemukan di jalan Bodhisattva ini sehingga kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa lebih ikhlas ya, kata tadi Hasan Sesiong ya mengatakan selalu ikhlas untuk menerima segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini masih ada raise hand ya, satu orang lagi Suci Ya. dari Batam yaitu Linda Suci. Silakan. Mungkin ini ya kita persilakan ya untuk Linda Suci sharing. Pagi Pagi Suci. Suci sama Indrawati Suci. Kalian dua moderator ini salam kenalan juga ya. Salam kenalan. Sudah kenal dong Suci. Iya, Udah lama sepertinya kenalnya Linda Suci. Coba Suci, buka dong kameranya. Sepertinya saya juga kenal nih. Pernah ke Jakarta mungkin ya, pernah ketemu ya. Iya. Sudah kenal. Pernah jadi moderator juga Linda Suci. Oh, ya, saya udah lama sih nggak jadi moderator. Iya. 感恩呀，上人开始 dengan sanubari teduh ya, Dharma bagaikan air. Bagi semua Sesiong Suci, salam sehat dan bahagia ya. Sebenarnya saya ada nulis-nulis sedikit ya di deskripsinya ya, tapi saya ingin ya untuk memberikan cayo semangat sama Meliwanusi Suci ya, luar biasa Suci ini dia selalu ya tidak menyerah, selalu dengan semangat untuk bertahan dan maju terus. Kehidupan saha ini memang demikian ya, karena kita memiliki karma ya, karma dari masa lampau ya, semua memiliki jalinan jodoh. Tidak mungkin dia datang untuk kita kenalin kalau kita tidak mempunyai jodoh. Ya, tidak mungkin tidak ada utang piutang yang kita bisa bertemu. Jadi, saya bukan sangat itu ya pintar dengan Dharma, tapi saya berusaha untuk bagaimana menjelaskan dikit ya tentang ya apa yang saya mengetahui. Orang yang kita tidak kenal, ya kita mau mengenalin itu pun sangat susah juga. Orang yang kita tidak mau kenalin, dia datang kenal kita juga. Jadi semuanya itu memiliki jalinan jodoh. Jadi kita tidak bisa untuk melewati, kita tidak bisa untuk menghindari jalinan jodoh ini. Saya dirinya juga merasa banyak utang ya. Banyak utang. Banyak yang datang lagi ya. Tapi dalam kehidupan kita, ya karena bersyukur juga ada nagi-nagi ini, kita bisa menjadi lebih tidak seperti dulu lagi. Ya, kita bisa belajar ya dari mereka, ya bisa belajar dari pelajaran mereka, kita bisa memberi suatu semangat untuk diri sendiri.
Ya, tanpa jalan yang lika-liku ini kita pun tidak kenal apa itu jalan yang datar. Ketika kita bisa menapaki dengan jalan yang datar, kita akan merasa sangat bisa terbebas dari penderitaan dan juga akan merasa sangat bahagia. Oke, gitu saja ya karena waktunya juga KN semua sesiang suci. Ya, Kang En ya. Linda Sece. Sece, ini mari kita bacakan. Ada di chat ya. Saya bacakan satu dulu ya. Ini ada Asus. Ini laptopnya Asus ya. Kita maaf namanya kalau bisa disebutkan ya. Saya tanya belum dijawab. Jadi yang laptop Asus ini menyampaikan hati akan merasa damai, bahagia saat kita bisa menerima buah karma yang terjadi pada kita, pada diri kita. Buah karma buruk, misal sakit yang diderita, hendaknya diterima dengan lapang dada, sukacita, dan melawan penyakit dengan sebisanya. Melakukan hal-hal yang bermakna. Demikian ya dari Asus A007. Lalu Sece Widiani mungkin bisa bantu dari Sumini Sece membacakan. Mic-nya belum dibuka Widiani Sece. Oh iya benar, saya lupa buka mic. Ya, ini Iya, Sece. ada Ada Sumini Sece. ya Sumini Suci ya dari Medan ya. Beliau mengintip pesan untuk Meliwanusi Suci ya. Terharu sekali mendengar sharing Suci. Jadi sharingan Suci sangat menginspirasi kita untuk menggenggam waktu supaya segera berbuat kebajikan. Jayo ya, Suci, tetap semangat, terus diceci, jangan pernah menyerah. Benar ya, kita harus segera menggenggam waktu. Kata Master, dua hal yang tidak bisa ditunda ya, berbuat baik dan juga berbakti kepada orang tua. Jayo ya untuk Meliwanusi Suci. Ini dari Sumini Suci. Ya, baik. Kang En ya, with Suci ya. Dan Kang En Sesiung Suci, kita hari ini sampai di sini ya. Benar, Sinfas Suci. yang ya, baik. Kita akhiri dengan memberi hormat. Kang En Tacia. Sesiung Suci, mari kita bangkit berdiri. Tacia Qing Qili. Qing He Zhang. 向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。Silakan duduk. Kang En ya, Sesiung Suci yang hari ini sudah hadir di sini dan memberikan warna ya pada Sinfasyang hari ini. Sungguh berwarna hari ini ya. Kang En kepada yang sudah sharing tadi, Vivian Suci, ada Rosi Suci, Elita Suci, Husen Sesiung, Meli Suci, Alex Lim Sesiung, dan Linda Suci. Kang En ya, cukup Nah, Kak En, Sesiung Suci semangat. Kangen semuanya. Dan Husen Sesiung, bye-bye. Sampai ketemu besok ya. Besok hari Minggu sore ya, malam ya, Sesiung Suci ya, 6.40 juga, tapi malam. Sore maksudnya ya. Pagi ya. Baik, Kan En jangan lupa absensi Sesiung Suci, Kan En ya, Widiani Suci ya. Kak En juga Indrawati Suci. Hari ini sangat berbahagia dan saya belajar Benar banyak sekali. dari Sesiung Suci. Kan En kepada host juga ya.